Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada goal, ada accident, hesitation, ada blame, dan di sini juga ada stop. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada goal. Saya merasakan ini seperti sebuah pencapaian ya, seperti sebuah keberhasilan. Saya merasakan ini tentang goals kamu ya, impian yang akan bisa menjadi sebuah kenyataan. Artinya, kamu mampu melewati proses yang tidak mudah untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Ada semangat di sini, ada perjuangan, bahkan ada pengorbanan, bahkan ada air mata dalam proses ini. Tapi pada akhirnya saya melihat kamu benar-benar akan mampu untuk sampai ke tujuan kamu. Ada hal-hal ya yang bikin kamu itu punya tekad yang sangat kuat di sini. Tentunya salah satunya ya mungkin pernah direndahkan, pernah diremehkan. Kamu ingin membuktikan kepada mereka yang pernah dulunya merendahkan kamu bahwa kamu punya kekuatan untuk bisa merubah kehidupan kamu. Oke, ini bukan bukti tentang kesombongan atau apa ya, tapi ini bagaimana cara kamu membuktikan kepada diri sendiri dan kepada mereka yang pernah nyakitin kamu. Oke, terkadang memang hidup penuh harus ada pembuktian ya. Tidak hanya kata-kata, tidak hanya omong-omongan aja, tetapi sebuah pembuktian. Dan ini tentang pencapaian kamu, tentang apa yang kamu miliki ini, yang nantinya bikin semua orang yang dulunya merendahkan kamu, meremehkan kamu, ya mungkin ketar-ketir, terdiam, atau bahkan membicarakan kamu. Hidup kamu yang akan semakin baik ya, semakin menyala, yang pada akhirnya buat mereka yang dulunya merendahkan kamu bisa saja takut, ketar-ketir, karena kehidupan itu rodanya itu akan terus berputar ya. Ya mungkin dulunya kamu yang minta bantuan atau minta pertolongan kepada mereka, tapi bisa kebalikannya, mereka yang nantinya minta pertolongan kepada kamu. Selalu ada hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan. Oke, jadi jangan pernah berpikir ya, untuk sebagian kamu mungkin ada yang merasakan kegagalan ya saat ini, merasakan apa ya, keterpurukan.
Tapi itu bukan akhir dari segalanya ya, tetapi itu justru awal yang baru yang akan segera dimulai. Ini bisa tentang pekerjaan yang baru yang akan mampu merubah kehidupan kamu, bisnis atau usaha yang baru, atau bahkan hubungan yang baru yang akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Artinya, perubahan apa yang kamu miliki ini itu bakalan bikin semua orang membicarakan kamu tentang pencapaian kamu. Di sini ada accident, dan saya melihat tentunya ada tekad yang memang dilatar belakangi karena pernah ada hal yang nyakitin dulunya ya. Ya mungkin di sini ada kegagalan, ada seseorang yang menginginkan kehancuran dalam hidup kamu. Ada orang yang gak suka dengan proses kamu. Artinya ada orang yang ingin mencelakai kamu. Mereka tidak ingin kamu sukses daripada mereka. Ada yang merasa tersaingi di sini. Entah itu dalam karir atau mungkin dalam usaha. Artinya ada yang persaingannya ini nggak sehat ya. Persaingannya nggak sehat. Jadi kartu ini sepertinya mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati di setiap apapun langkah, pilihan, tindakan, keputusan, apapun ya. Karena kita tidak pernah tahu. Ada yang mungkin pura-pura baik di sini. Ada yang mungkin pura-pura di depan kamu begitu manis, bersimpati, tapi di belakang kamu tidak seperti itu. Berbeda, kebalikannya. Jadi ada ya hal-hal yang seperti itu, bisa saja justru orang-orang yang terdekat, teman dekat, atau bahkan keluarga sendiri yang gak mau kamu sukses, kamu lebih baik dari dia, hidup kamu lebih baik dari dia. Ada aja yang kayak gitu ya. Jadi kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati. Ini untuk sebagian kamu ya. Dan di sini sepertinya kamu harus lebih peka juga ya, untuk lebih peka, untuk lebih sensitif, untuk lebih selektif juga dalam memilih hal apapun ya, baik itu pertemanan, partner bisnis, atau bahkan hubungan. Jangan sampai ada yang mendekat hanya karena ada maunya, hanya karena ingin memanfaatkan saja. Jadi ada ya orang yang mungkin mendekat hanya karena ada maunya, tetapi begitu rapih, begitu pintar, begitu pandai untuk meyakinkan kamu, yang bikin kamu ragu jadinya. Jadi hati-hati terhadap sesuatu hal yang terlihat berlebihan, yang ya lebih baik apa adanya aja daripada sesuatu hal yang berlebihan tetapi ujung-ujungnya nyakitin kamu. Jadi penting ya untuk kamu lebih realistis, lebih logika, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, karena saya merasakan ada juga ya sebagian kamu dalam kebingungan, dalam kegelisahan antara ya mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, ya mungkin terlihat sama baiknya. Tapi penting untuk kamu lebih peka, lebih sensitif untuk tahu apa yang terbaik untuk kamu. Jangan sampai ya, mungkin ada yang di sini hal ini terjadi karena kamu terlalu percaya terhadap seseorang. Terlalu percaya terhadap seseorang yang justrunya bisa saja mengkhianati kamu. Oke, menusuk kamu dari belakang. Justru merampas kebahagiaan kamu, merusak kebahagiaan kamu. Ada yang seperti itu. Jadi hati-hati terhadap sesuatu hal yang terlihat berlebihan. Oke, jadi saat ini kamu berusaha untuk melihat sesuatu itu tidak hanya dari penampilannya aja ya. Tidak hanya dari penampilan, tapi berusaha untuk melihat keseluruhannya. Ya mungkin ada ya sebagian kamu yang menyesali tentang pilihan yang salah dulunya, memilih seseorang yang salah hanya berdasarkan
tampilan luarnya saja, penampilan luarnya saja, tetapi ternyata di dalamnya itu menyimpan banyak banyak rahasia, banyak kebohongan, banyak kemunafikan ya. Jadi saat ini kamu berusaha untuk melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, dari berbagai sisi, tidak hanya satu sisi saja. Oke, dari masa lalunya, dari dia yang sekarang, dari bagaimana cara dia berbicara dengan kamu, itu juga penting ya. Artinya tidak selalu melihat dari tampilan luarnya saja, tapi kamu lebih realistis, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih, memutuskan apa yang terbaik untuk kamu. Dan di sini saya melihat kamu juga harus lebih lebih fokus kepada diri sendiri kayaknya. Ya kalau kamu anggap itu nggak baik, ya udah kamu harus cut. Jangan maksain, jangan hanya karena nanti menjaga takut dia tersinggung atau jaga perasaan seseorang. Jangan seperti itu. Yang terpenting itu adalah perasaan kamu yang harus dijaga, karena kamu juga punya perasaan yang harus dimengerti dan harus dipahami. Tidak selalu ya kamu yang harus mengerti dan memahami perasaan orang lain. Yang terpenting itu diri kamu dulu. Pentingkan diri kamu dulu ya. Kalau memang itu nggak baik yang kamu rasa, ya udah kamu katakan tidak. Kamu melakukan sebuah penolakan, jangan paksain yang nantinya ujung-ujungnya itu bakalan nyakitin diri kamu sendiri. Jadi penting untuk kamu lebih tegas kepada diri kamu sendiri, kepada siapapun yang nyakitin kamu, yang kamu anggap nggak baik, ya kamu harus tegas. Itulah penting untuk kamu bisa punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk melakukan penolakan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik untuk kehidupan kamu. Baik tentang teman, partner, atau bahkan pasangan sekalipun. Oke, kita lanjut. Di sini ada joy, ada belief, ada passion, ada fight. Di sini juga ada abundance. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya saat ini kamu sudah tidak mau menyalahkan apapun, siapapun, keadaan, atau bahkan diri sendiri ya, tentang apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu, tentang apapun di masa lalu kamu. Pernah mungkin menjalin hubungan yang salah, atau mungkin mengambil keputusan karena emosi, atau karena ngambil keputusan karena gengsi juga. Ada hal-hal yang dulunya membuat kamu menyesal, tetapi di sini kamu kayak sudah lebih berdamai dengan semua itu, dan nggak mau nyalah-nyalahin ya, apalagi nyalahin diri sendiri. Ya setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan, setiap orang pernah merasakan sebuah penyesalan, tapi jangan larut dengan semua itu. Kamu harus mampu untuk kendalikan pikiran, perasaan kamu terhadap penyesalan yang ada dalam diri kamu. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Ya, fokus kamu saat ini ya bagaimana cara kamu untuk menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi, memulai sesuatu hal yang baru lagi, mulai dari nol lagi, punya pondasi yang lebih kokoh terhadap apapun, agar tidak gampang dihancurkan, agar tidak gampang terpengaruh, agar tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Artinya kamu sudah lebih menikmati proses, lebih sudah paham juga dengan hidup. Terkadang banyak kejutan-kejutannya ya. Kadang ada yang bikin nangis, kadang ada yang bikin kamu senyum, kadang ada yang gak kepikiran, gak pernah terduga. Ada aja hal-hal yang seperti itu. Ya kamu sudah cukup belajar ya dari apa yang terjadi dalam kehidupan kamu untuk bisa memahami, untuk tidak menyalahkan apapun. Ya yang memang ada sesuatu hal yang memang sudah digariskan, ada sesuatu hal yang memang sudah ditakdirkan, yang mau nggak mau ya kamu hanya berusaha untuk menjalaninya. Menjalaninya kuat, melewati semua itu, yakin
ya pada akhirnya semua akan terlewati ya. Ya nggak dipungkiri juga ya, sebenarnya nggak kamu aja yang punya kekhawatiran di sini setelah kegagalan ya. Pastinya semua orang juga punya kekhawatiran, kecemasan untuk segera memulai sesuatu hal yang baru. Tapi kembali lagi, di sini kamu harus kendalikan kekhawatiran itu, kendalikan ketakutan itu. Jadi jangan sampai karena takut, khawatir, kamu nggak berani ngapa-ngapain. Ya artinya kamu stuck di keadaan seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Percaya, yakin kepada diri kamu untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru, entah itu pekerjaan yang baru, karir yang baru, hubungan yang baru. Jadi memang ada yang dulunya pernah gagal, pernah hancur, tapi saya melihat akan ada sesuatu hal yang bangkit nantinya dalam kehidupan kamu. Oke? Kamu akan mampu untuk membuktikan semua itu. Dan saya melihat di sini juga ada tentang pertolongan ya, tentang pertolongan, tentang kesempatan, tentang peluang yang seseorang berikan kepada kamu. Ya meskipun di sini kamu juga harus kerja keras ya, berjuang. Ada hal-hal yang memang tidak mudah yang harus kamu lewati, tapi di sini kamu punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki ya, mental yang sangat kuat untuk bisa menghadapi, karena mungkin ada sebagian kamu yang memang hidupnya jatuh bangun, gagal. Ya gagalnya mungkin gak hanya sekali, ada yang beberapa kali, atau mungkin direndahkan, diremehkan oleh orang-orang, bahkan oleh orang-orang terdekat kamu juga. Hal-hal seperti itulah yang membuat kamu semakin termotivasi untuk bisa membuktikan siapa diri kamu, kehebatan kamu, yang ujung-ujungnya bikin mereka itu ketar-ketir. Karena nantinya kehidupan itu akan berbalik ya. Bisa saja mereka yang minta pertolongan sama kamu, minta bantuan sama kamu. Ya artinya saat ini kamu udah gak mau terlalu banyak bicara ya. Kamu gak mau terlalu banyak bicara, kamu lebih kepada action, lebih kepada tindakan, lebih kepada perbaikan, lebih kepada bagaimana cara kamu untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kamu. Memiliki pekerjaan yang baik, usaha yang baik, hubungan yang baik, artinya semua tentang kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam jiwa kamu. Dan ini saya melihat ada energi yang positif ya, energi yang positif, kekuatan dalam diri kamu untuk benar-benar bisa mewujudkan apa yang selama ini kamu harapkan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, hal mustahil sekalipun bisa saja datang ke dalam kehidupan kamu. Tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik ya. Apapun yang kamu jalani saat ini, yakin itu adalah jalan pembuka untuk kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun keadaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.